Oke, kita lanjut aja ke video yang ketiga. Jadi kita akan buat array. Array itu kayak gini nih. Nah, kenapa sih bisa kayak gini? Jadi misalkan kita buat kotak rectangle. Misalkan kita buat di sini kotak basing aja ya. Lalu kita mau buat kayak gini nih. Ini mirip-mirip pola ini kan, meja belajar kelas ya kayak gitulah. Nah, jadi pertama kita klik objeknya dulu, kita select objeknya, atau kita klik kayak gini bisa juga. Lalu kita klik array, ARRAY spasi, lalu klik rectangle. Nah, ini kan udah diatur sendiri ya sama dia, 4x3, kolomnya 4, barisnya 3. Kalau misalnya kita mau buat 2, kolomnya 2 bisa, lalu barisnya 3 ya nggak apa-apa lah, kayak gini juga kayak gitu. Nah, lalu sebenarnya bisa langsung klik OK, tapi di sini kalau misalnya kamu mau ngebuat total jarak antar kotaknya ini lebih kecil lagi, bisa tinggal diedit aja yang bagian betweennya. Nah, betweennya itu dari sini ke sini nih, dari sini ke sini ya. Saya mau dikecilin lagi, coba 3 tuh. Oh ya, ini ya yang baris ya. Nah ya, berarti dari sini ke sini. Kalau ini misalkan aku mau buat satu pasta kayak gitu ya. Kalau total itu dari sini ke sini, oke. Nah, misalnya mau buat kembang kayak gini, jadi kita klik, kita buat circle dulu, exit dulu, oke. Exit itu bisa tinggal ESC atau klik centangnya di sini. Jadi kita pertama buat circle dulu, C spasi, lalu klik sembarang lingkaran. Misalnya kita mau buat kembang kayak gini, bisa klik objek, klik array lagi, spasi, polar. Nah, kita mau jadiin titik acuannya di mana? Kalau kita buat di sini, otomatis dia ngembangnya kayak gini kan. Kalau kita buat di sini, nanti ngembangnya di sini. Nih, mau coba? Jadi kayak gini. Kalau kita buat titik acuannya di sini, nah, kayak bunga kan? Misalnya kita mau buat kembangnya 5 aja, ganti aja langsung 5. Kayak gitu. Oke. Nah, langsung otomatis kan? Coba kita otak-atik dikit ya. Ini berapa sih kalau ini? Nggak berubah. Misalkan kita ubah jadi 50. Oh, ini kayaknya jarak dari sudut sini ke sini ya, kalau dilihat dari gambarnya. Kita lebarin lagi 60. Nah, bisa ya ternyata kayak gitu ya. Bisa lah di otak-atik. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa dicek lagi di YouTube atau di Google, oke? Nah, setelah buat array, kita buat hatch atau kita buat pola dari ini, dari sini nih. Misalkan aku mau buat ini gelap, mau buat ini garis-garis tuh bisa. Kamu tinggal klik H spasi, habis itu klik objek yang dipilih. Kayak agak nge-lag. Nah, misalnya aku mau buat jadi tadi kayak kataku tadi apa ya, gelap misalkan, solid, masuk klik objeknya. Nah, abang otomatis dia kayak gitu, oke? Nah, kalau misalnya aku mau ganti, misalnya udah deh, saya kita mau buat garis-garis aja, garis-garis tuh misalnya ini. Nah, tinggal klik. Nah, ini garis-garis ini ya yang biasa di bata apa sih, dinding, atau mau buat pasir. Nah, misalkan ini nggak kelihatan kan, dia nih bukannya error ya, tapi ukuran dari ininya, ukuran dari jarak antar pasirnya. Jadi kita coba bisa kecilin
di 0,1. Nah, kelihatan kan? Kalau misalnya mau buat lebih kecil lagi, 0,01. Tuh, lebih kecil lagi ya. Oke. Itu juga sama yang garis tadi. Nah, ini jadi rapet banget kan? Tuh, bisa ya. Kalau misalnya mau genteng itu biasanya apa ya, aku lupa. Kalau genteng ya nanti bisa cek sendiri ya itunya, bisa cek sendiri, ada kok, yang jelas ada kok gitu. Saya kita mau buat pola tuh kayak gini bisa. Oke. Setelah buat pola, nah kita coba buat layar ya. Oke, buat layar. Jadi buat layar itu buat apa sih? Nah, layar itu pertama kita klik dulu nih, taruh nih. Kalau kalian lihat ini kan agak ribet ya, maksudnya kalau misalnya kita cuman mau lihat bangunan ininya doang, itu bisa nanti di layar kayak gitu. Nih misalkan aku buat layar dulu. Oke, enter. Saya mau buat layar baru tentang kotak sama lingkaran. Oke, nah misalkan aku sekarang memposisikan layarnya lagi di lingkaran. Jadi di sini kita fokus buat lingkaran aja. Kayak gitu. Nah, misalnya kita kalau mau buat kotak, kita fokusin ke sini, ke kotak. Agak repot ya buat satu-satu. Nah, jadi fungsinya layar ini ya dia tuh berfokus sama ininya aja, sama apa yang udah digambar di layarnya aja gitu. Misalkan kita mau layarnya ini menampilkan lingkaran yang baru kita buat ini, kita matiin yang kotak, turn off. Nah, kita matiin yang kotak, terus kita matiin juga yang lainnya, jadi kelihatannya yang lingkaran yang kita buat doang. Nah, kalau misalnya kita mau ngeliatin kotaknya doang, berarti kita hapus yang lingkaran, klik ini, klik lampunya ya. Tuh, jadi sisanya kotak doang. Ini bakal berguna banget nih opsi layar ini. Oke. Terus juga kalau misalnya mau diganti warna, bisa. Ini buat ganti warna. Terus ini buat tampilan print. Terus ini buat freeze. Freeze ini kalau misalnya kita matiin ya, misalnya kita matiin, kita freeze, nggak bisa. Saya kita hidupin dulu semuanya nih. Saya kita freeze bagian lingkaran. Nah, tapi kalau misalnya kita nge-delete yang ini, nah habis itu kita buka lagi freeze-nya, nanti masih tetap muncul. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma sekedar matiin, terus kita delete, nah bisa kita munculin lagi. Oh, bisa ding. Udah, itu intinya. Kalau mau cari tahu lagi ya bisa searching Google atau YouTube ya. Nah, sekarang kalau misalnya mau ngeprint, misalnya aku mau ngeprint semua ya udah aku kerjain di sini. Ya udah, tinggal klik print. Sebelum print itu coba ini apa sih? Sebentar. Nah, kalau misalnya mau ngeprint atau nge-save tampilannya kayak gimana, itu kita tinggal klik ini, name-nya ini jadi dbg to pdf. Nah, lalu kita buat dia tengah-tengah dari ini, tengah-tengah dari gambarnya. Kita mau buat di kertas A4 ya, kita searching